Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afilza Syafani Abdillah dengan 3 digit NIM terakhir 042 dari kelas 2024A. Hari ini di sini saya sedang berada di Sidoarjo dan akan melakukan penelitian tentang perlawanan Gedangan 1904 yang merupakan perlawanan sejarah lokal dari Kyai Hasan Mukmin. Ikuti terus ya perjalanannya. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang sejak masa kolonial memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pedesaan. Dinamika sejarah di wilayah ini tidak hanya dibentuk oleh kebijakan pemerintahan kolonial, tetapi juga oleh respon dan ketahanan masyarakat lokal dalam menghadapi berbagai bentuk tekanan dan perubahan. Salah satu peristiwa penting yang mencerminkan dinamika tersebut adalah peristiwa Gedangan 1904. Di awal abad ke-20 ini, masyarakat sedang menghadapi tekanan yang sulit dari kolonial Belanda, seperti pajak tanah yang semakin tinggi, lalu para petani mulai kehilangan lahan mereka akibat penanaman tebu paksa dan juga proyek-proyek pembangunan milik Belanda. Di tengah situasi yang menyulitkan ini, Kyai Hasan Mukmin muncul sebagai pemimpin spiritual yang dapat membangkitkan keberanian rakyat dan juga memobilisasi para pengikutnya melalui simbol-simbol keagamaan dan ajaran Islam lokal yang syarat akan makna. Juga sejarah itu tidak hanya tersimpan dalam arsip dan cerita masa lalu, tapi juga masih hidup dalam ingatan dan pengalaman masyarakat hingga hari ini. Memahami bagaimana peristiwa tersebut dikenang dan dimaknai, saya akan melakukan observasi dan wawancara langsung di lapangan. Sekarang, saya sedang menuju lokasi wawancara pertama. Saya akan bertemu dengan salah satu masyarakat. Siapakah beliau? Ikuti terus perjalanannya. Lokasi pertama yaitu Masjid Kyai Hasan Mukmin yang berlokasi di Jalan Baha Mukmin nomor 64, daerah Sidokare, Kabupaten Sidoarjo. Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di Masjid Kyai Hasan Mukmin dan akan mewawancari Bapak Muhammad Nur Hafid. Iya, Bapak Muhammad Nur Hafid. Panggilannya Bapak Hafid. Iya. Karena lokasi wawancara berada di area masjid yang berdekatan dengan jalan raya dan cukup ramai oleh lalu lintas kendaraan, penjelasan hasil wawancara dan observasi lapangan ini akan saya sampaikan secara langsung. Salah satu bentuk penghargaan masyarakat terhadap Kyai Hasan Mukmin dapat dilihat melalui penamaan Masjid K.H. Mukmin serta penamaan jalan di sekitarnya. Penamaan ini menunjukkan bahwa figur Kyai Hasan Mukmin memiliki posisi penting dalam ingatan sejarah dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Nur Hafid selaku takmir Masjid K.H. Mukmin, beliau menjelaskan bahwa masjid ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa Kyai Hasan Mukmin dalam memimpin perlawanan masyarakat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Beliau juga menegaskan bahwa singkatan KH pada nama masjid merujuk pada Kyai Hasan, bukan Kyai Haji, sebagaimana sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Selain itu, Bapak Muhammad Nur Hafid menjelaskan bahwa Masjid K.H. Mukmin telah berdiri sejak lama, meskipun usianya tidak setua Masjid Jami Al-Abror di kawasan Pekauman, Sidoarjo. Salah satu ciri khas Masjid K.H. Mukmin ini adalah keberadaan beduk berukuran sangat besar, yang bahkan disebut sebagai beduk terbesar di Kabupaten Sidoarjo, melebihi ukuran beduk yang terdapat di Masjid Agung Sidoarjo. Berdasarkan hasil observasi lapangan, Masjid K.H. Mukmin hingga kini masih menjadi pusat aktivitas keagamaan masyarakat, seperti pelaksanaan sholat 5 waktu serta kegiatan hibaan yang rutin dilaksanakan setiap Jumat malam. Keberadaan masjid beserta aktivitas religius di dalamnya tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah, tetapi juga sebagai simbol yang menjaga memori kolektif masyarakat terhadap figur Kyai Hasan Mukmin. Dengan demikian, warisan perlawanan Gedangan 1904 tetap hidup dan diwariskan secara kultural melalui ruang-ruang keagamaan dan praktik sosial masyarakat setempat.
Beralih ke lokasi selanjutnya yaitu makam Kiai Hasan Mukmin yang terletak di Kompleks Pemakaman Sayyid Suro Sulaiman, Desa Balungdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Nah, Kiai Hasan Mukmin ini dia cerita itu pada waktu zaman Belanda itu kan selalu dicari Belanda gitu kan. Kemudian Kiai Hasan Mukmin itu malah lari ke, insya Allah di ceritanya itu di Gunung Langgungan ya saat itu. Kemudian Belanda ini mengatakan bahwa Hasan Mukmin sudah meninggal. Mana kuburannya, makamnya di Gedangan. Itu untuk apa? Tujuannya pengikut-pengikutnya ya itu supaya dia lemah, Hasan Mukmin sudah meninggal, dia gak berani melawan Belanda gitu loh. Begitu setelah di Gunung Penanggungan itu, ternyata Hasan masih hidup gitu loh, hidup sampai melawan Belanda tahun berapa nggak tahu ya. Sehingga ceritanya itu sekarang itu makamnya di sini gitu loh, makamnya di sini. Nah, cuma itu aja ya. Jadi ceritanya itu sekilas masalah keberadaan Hasan Mukmin sampai kok bisa dimakamkan di sini gitu kan ya. Itu tadi itu. Jadi dia begitu setelah dia melarikan diri di Gunung Penanggungan itu dia itu menyusun kekuatan gitu lah, menyusun kekuatan sehingga dia sampai melawan Belanda. Pada akhirnya dia itu meninggal dunia di sini. Bisa bersama istrinya di sini. Baik, itu tadi merupakan sedikit cuplikan saya mewawancarai Bapak Abdul Manaf selaku penjaga makam Kiai Hasan Mukmin. Dari percakapan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa Kiai Hasan Mukmin merupakan seorang pemimpin yang dipandang sebagai figur panutan masyarakat karena perannya sebagai ulama. Bapak Abdul Manaf menegaskan bahwa dalam budaya masyarakat saat itu, perkataan seorang kiai memiliki bobot moral yang sangat kuat. Ketika Kiai Hasan Mukmin telah menyampaikan keputusan atau ajakan, masyarakat cenderung patuh karena kepercayaan mereka terhadap ilmu agama dan keteladanan beliau. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Kiai Hasan Mukmin bersifat karismatik dan berakar kuat pada struktur sosial keagamaan masyarakat setempat. Kompleks pemakaman ini terlihat sangatlah terawat dengan adanya langgar atau musola di sebelahnya yang digunakan untuk sholat 5 waktu, dan tiap hari-hari tertentu akan ada acara dibaan untuk para ibu-ibu setempat. Dari hasil observasi dan wawancara saya pada hari ini, saya jadi tahu bahwa peristiwa Gedangan 1904 bukan hanya tentang perlawanan fisik, namun penuh akan kekuatan spiritual, keyakinan, dan solidaritas masyarakat desa. Simbol-simbol seperti pakaian serba putih, lalu air suci, dan jimat merupakan bahasa budaya yang digunakan oleh masyarakat untuk melawan kekuatan kolonialisme. Penelitian sejarah lokal ini penting untuk kita karena merupakan identitas budaya dari kita sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.